sahabat Daihatsu, salam inovasi. Jadi kalau lihat berita, di beberapa daerah tuh udah mulai masuk new normal lagi ya, termasuk kita juga yang siap-siap menghadapi new normal. Tapi semoga bukan cuma new normal aja nih, tapi kamu juga yang jadi new gitu. Jadi kamu yang baru, yang lebih baik lagi, yang lebih bisa improve dari sebelumnya, jadi bisa jadi makin lebih hidup sehat dan juga kehidupan bekerjanya jadi lebih baik lagi. Yang WFO yang udah mulai ngantor, jangan lupa tetap pakai masker dan physical distancing, nggak usah dempet-dempetan dulu atau gumbul-gumbul gitu. Jadi semoga tetap bisa sehat dan bahagia. Jadi masuk di langkah keempat di episode ke-8 kali ini masih dengan Kakak Taubroni dari Circle Coffee Morning dan juga ada Kakak Joko dari Circle Astra Jisma. Say hi! Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini WFO semuanya nih kayaknya. Alhamdulillah hari ini WFH. Lagi WFO. Lagi WFO. Jadi gimana nih Kakak Taubroni, Kakak Joko, kita udah masuk di langkah keempat ya hari ini berarti? Ya, untuk hari ini kita lanjut di langkah 4. Setelah kemarin kita udah bahas angka 1-3 ya. Hari ini kita lanjutkan di langkah 4. Ini satu sesi kita bisa selesaikan. Nanti kita akan share beberapa tips-tipsnya. Langsung aja ya, saya share untuk materi hari ini. Yep. Nah, ini untuk materi di langkah 4 ya, seperti biasa kita masih akan melanjut untuk membahas sebenarnya tujuannya apa, tools yang bisa digunakan apa, sampai dengan nanti reportingnya seperti apa. Nah, untuk yang tujuan dari langkah 4 ini apa sih? Ada 2 tujuan yang nantinya harus dipenuhi di langkah 4 ini. Yang pertama adalah mencari ide perbaikan, dan yang kedua adalah memilih ide perbaikan dan membuat rencana perbaikan. Jadi memilih dan membuat itu jadi satu tujuan tersendiri. Kemudian sebelum melakukan pencarian ide, yang pertama harus dilakukan adalah menjelaskan kembali tujuan dari target perbaikannya apa. Jadi setelah diketahui root cause-nya apa, di langkah 4 ini kita mengingat lagi kita itu mau menyelesaikan masalah apa gitu. Jadi tujuan perbaikannya nanti apa, itu harus clear dulu sebelum mencari ide. Jadi biar idenya efektif gitu. Kemudian yang kedua adalah cari ide baru, kemudian biarkan semua anggota mengeluarkan ide-idenya. Jadikan ini sebagai kekuatan dan di sini kreativitas itu sangat diperlukan ya. Itu mengapa semua tim tuh harus sumbang sarannya tuh harus masuk gitu. Kemudian berusaha memperluas pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ngisi metrik QCC yang baru itu ya, kan ada 2 item, ada workplace sama QCC skill. Nah, di QCC skill tuh ada improvement skill ya, jadi ada tersendiri item checknya. Improvement skill ini di luar dari kemampuan menganalisa, menentukan sumber penyebab dan lain sebagainya. Gitu. Ini makanya penting untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang keempat adalah cari alternatif solusi atau ide untuk mengatasi suatu masalah. Jadi ketika ada satu masalah jangan cuma ketemu idenya ini gitu cukup, tapi harus dikembangkan lagi, harus ada ide yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya gitu. Semakin banyak ide alternatifnya semakin bagus. Seperti itu. Nah, kemudian metode untuk mencari ide itu enaknya gimana gitu. Kadang-kadang kan kita tahu masalahnya, cuma nyari ide gimana ya gitu. Bingung gitu, harus kemana dulu, nanti baru nemu. Misalnya Mbak Eti lebih enak nemunya ketika nyanyi di kamar mandi gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ini nanti kita share apa sih trik-triknya bagaimana kita lebih mudah menemukan ide. Yang pertama itu adalah benchmark ya. Kalau misalnya nggak punya ide ya benchmark aja, ngelihat di proses yang lain gitu, ada yang sama atau enggak. Kemudian cara yang kedua brainstorming atau bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya atau teman yang lain juga boleh. Nah, ini cara ketiga ini itu untuk mempermudah individu untuk menemukan idenya. Salah satunya adalah menggunakan metode Scamper. Scamper itu singkatan, nanti kita jelaskan di setelah ini ya. Biasanya individu, kalau misalnya kelompok tukar pikiran kan kemungkinan besar nemu idenya gede. Tapi kalau misalnya
satu orang individu belum tentu gitu. Saya mau bikin ide seperti apa gitu. Kadang kan bingung. Nah, ini bisa membantu untuk menemukan ide lebih cepat gitu. Nah, Scamper itu singkatan ya. S-nya tuh substitute. Jadi dipikirkan lagi, ada nggak material pengganti yang fungsinya sama tapi lebih murah gitu, atau itu substitusi. Jadi nanti ketika ada problem tersebut ya lebih cepat gitu ketemu idenya, walaupun belum tentu bisa diimplementasi ya. Kemudian C-nya adalah combine. Jadi misalnya mengkombinasi idenya teman yang satu dengan yang lainnya, jadi ketemu satu ide kombinasi yang lebih bagus gitu. Kemudian A-nya tuh adapt. Jadi bisa mengadaptasi fungsinya atau item-item tertentu kita ambil kemudian masukin ke perbaikan kita, itu bisa. Kemudian modify yang udah ada, misalnya dimaksimalin lagi, ditambahin fiturnya, dikurangin beberapa itemnya misalnya, itu bisa. Kemudian P-nya tuh put to other, misalnya kita ngambil cara kerja di sistem yang lain kita implementasikan di perbaikan kita ini gitu. Atau misalnya recycle juga bisa, kita ambil misalnya ada botol bekas itu kita potong, bisa jadi pot, bisa jadi apa, itu put to other, artinya kita ngambil dari yang lain kita pakai di area kita. Kemudian eliminate, misalnya di welding itu ada program simplify dan simple untuk jig ya, itu mengurangi ukurannya atau konstruksinya dipersimple, itu bisa. Dan R itu reverse, misalnya kita balik flow prosesnya dan lain sebagainya, itu apakah bisa menemukan ide-ide baru di situ ya, itu perlu perlu diterapkan juga gitu, cara-cara ini untuk mencari ide lebih cepat. Kalau misalnya kita nggak punya ide sama sekali, nggak bisa benchmark dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya simple sih, ini saya ngambil dari internet, banyak contoh-contohnya. Teman-teman juga kalau mau memperdalam di sini singkat banget ya, jadi memperdalam. Saya kira Bapak yang gambar ini ya? Bukan. Oh enggak, ini download aja. Nah, misalnya nih S ya, S-nya substitute, misalnya kita akan problemnya pulpen yang sekarang tuh nggak memenuhi fungsinya buat kita, mau kita perbaiki. Nah, contohnya untuk substitute, kita ambil misalnya bodinya pensil yang terbuat dari kayu, kita masukkan ke desain pulpen yang baru sehingga memenuhi kriteria misalnya lebih ringan atau lain sebagainya, seperti itu. Itu contoh-contohnya dan nggak perlu dijelasin semua ya, mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri di internet, lebih banyak lagi sumbernya. Nah, itu untuk mencari ide perbaikan dan tips-tipsnya. Mungkin dari Mas Joko nih yang udah banyak melakukan improvement ya, baik SS maupun QCC. Gimana nih Pak tipsnya untuk menemukan ide yang tentunya efektif di sebuah improvement? Oke, baik. Untuk menemukan ide itu kan kita berawal dari akar masalah terlebih dahulu ya. Jadi kita benar-benar harus paham akar masalahnya itu apa, dan kita pastikan itu memang menjadi sumber penyebabnya. Nah, salah satu yang dilakukan memang menggunakan Scamper, tapi ini bukan tools satu-satunya yang bisa kita lakukan ya teman-teman, banyak tools yang kita gunakan. Yang jelas dalam menggali ide kita harus tahu dulu nanti ide yang harus kita dapatkan itu yang bagaimana. Kita bisa batasin, misalkan seperti ini. Tentunya ide kita nanti itu jangan sampai mencelakai orang. Jadi tetap safety-nya harus kita pikirkan. Habis itu jangan sampai idenya kita nanti akan membuat problem di kualitas gitu. Terus jangan sampai ide yang kita timbulkan nanti biayanya mahal. Terus jangan sampai ide yang kita nanti lakukan itu pembuatannya lama, ataupun installnya juga lama yang akan mengganggu jalur sehingga menjadi landslide. Dan yang nggak kalah penting adalah kualitas dari ide yang kita hasilkan nanti itu jangan sampai mudah rusak gitu. Jadi lifetime-nya juga harus lama, tidak mudah rusak. Nah, itu kita harus batasin itu, baru nanti ide kreatifnya kita bisa masukkan ke Scamper ini tadi gitu. Jadi
teman-teman tolong dibatasin itu supaya nanti hasilnya efektif. Jadi akan sangat percuma ide kita sangat brilian tetapi akan menimbulkan masalah-masalah di tempat lain. Itu Mas Tobroni sedikit tipsnya. Nanti kita bahas lagi lebih detail. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada sedikit tips ya. Jadi ketika kita mencari ide itu ada challenge atau tantangan, kita kesulitan gitu kan. Salah satu tipsnya tadi di atas kan kita harus mengembangkan wawasan gitu. Cuma kadang-kadang saya sendiri termasuk ya. Kadang-kadang tuh apa sih yang mau dipelajari, kita bingung gitu. Mau belajar apa nih gitu. Karena di PT atau di tempat kerja kita banyak banget hal yang bisa dipelajari kan, cuma kadang-kadang bingung harus yang mana nih yang sesuai kebutuhan gitu. Nah ini saya share sedikit teman-teman kalau misalnya mau belajar terkait dengan industri karena kita bekerja di manufaktur ya. Jadi di manufaktur itu ada 5 pilar yang menopang aktiviti sehari-harinya. Yang pertama itu sistem manufaktur. Kalau misalnya kita di ADM atau di produksi, saya sendiri itu ada TPS ya dipelajari, itu salah satu sistem manufaktur yang diterapkan. Kemudian TPM terkait perawatan dan lain-lain, dan itu dipelajari sampai level team member ya kalau di sini. Jadi teman-teman yang merasa mungkin manfaatnya apa sih itu, nah itu sangat banyak banget dan hampir semua perusahaan juga pakai sistem manufaktur walaupun nggak sama ya, ada yang pakai TPS, ada yang pakai yang lain, tapi itu bisa jadi opsi kalau misalnya bingung mau belajar apa gitu di sini. Itu bisa jadi opsi untuk dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian ada sistem perancangan sistem kerja ergonomi atau ergonomi, ini mempelajari terkait dengan antropometri atau ukuran tubuh, kemudian interaksi orang dengan mesin. Kalau misalnya di kita di building tuh udah di-share terkait dengan Temotoka, itu lebih ke ergonomi proses seperti apa gitu. Kemudian manajemen risk, menganalisa potensi bahaya, itu juga sangat bagus banget kalau misalnya mau didalami lagi, karena di dalamnya masih banyak hal-hal yang bisa dipelajari. Tentunya yang akan membantu aktiviti kita di QCC ini. Kemudian statistik dan permodelan, di sini kita sering dengar istilah SPC ya, Statistical Process Control. Itu juga di QCC ini kita pelajari, ada histogram, ada control chart, dan masih banyak yang lainnya. Makanya teman-teman kalau misalnya bingung mau belajar apa ya, belajar ini bermanfaat banget buat teman-teman yang memang kita bekerja di manufaktur saat ini. Kemudian supply chain, ini teman-teman logistik juga pasti mempelajari atau nggak belajar tapi emang tiap hari kerjaannya itu gitu kan. Ada penjadwalan, pengendalian stok, kemudian mungkin kalau misalnya teman-teman yang paling sering dipakai ya ada Kanban, itu salah satu sistem di supply chain juga kan. Kemudian ada manajemen kualitas yang aktivitinya di kita itu dituangkan ke dalam QCC, SS, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan persiapan kualitas, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Nah, ini 5 pilar industri yang teman-teman bisa jadikan opsi untuk pengembangan pengetahuan dan pengalaman gitu. Karena mungkin ada teman-teman yang bingung, saya harus belajar apa ya di sini. Nah, ini yang bisa bisa digali lagi potensinya teman-teman. Nah, kemudian step kedua, tujuan kedua adalah memilih ide perbaikan. Setelah tadi mencari ide perbaikan, udah dijelaskan tips-tipsnya, sekarang memilih ide perbaikan. Tadi kan harus ada alternatif solusi, kemudian Pak Joko menambahkan idenya harus efektif. Nah, biar efektif seperti apa kita, ini contohnya yang tadi Pak Joko jelaskan. Jadi bila suatu sumber permasalahan muncul ide, maka kita perlu memilih ide yang paling baik. Misalnya ada satu permasalahan, idenya ada banyak gitu, 5 orang ngasih ide, harus milih yang terbaik. Milihnya gimana gitu. Nah ini kita pernah pakai dua-duanya, tapi ini contohnya punya Astragisma ya Pak Joko ya. Jadi yang pertama adalah memilih dengan solution selection metric. Ini lebih ke cost dan benefit. Jadi yang dipertimbangkan itu hanya cost dan benefitnya gitu. Kemudian harus dipertimbangkan juga terkait dengan faktor SQCD MEP yang tadi Pak Joko bilang, nggak boleh misalnya ada satu persoalan tapi ide perbaikannya ada banyak, maka milihnya nyari yang kualitas yang paling bagus, cost yang paling rendah, ya kan, waktu pengerjaannya mungkin yang paling singkat, kualitas hasilnya lebih awet dan lain sebagainya, itu harus dipertimbangkan juga.
Kemudian keputusan yang dipilih adalah yang memberikan peningkatan kinerja paling besar, benefitnya paling tinggi kalau misalnya kita pakai solution metric ya, yang benefitnya tinggi, dan effort dalam hal ini cost-nya yang paling kecil. Jadi yang paling bagus di area yang biru ini ya, biru Tosca. Nah kemudian untuk yang SKCDM ya, kita lihat pembobotan yang poinnya paling bagus, artinya dari segi safety, quality, cost, itu memenuhi semua kriteria yang tadi Pak Joko bilang ya. Jadi yang paling bagus yang diambil. Nah kemudian untuk memilih ide perbaikan, yang pertama adalah susun rencana penanggulangan dalam bentuk tabel. Jadi setelah tadi diketahui ide-idenya, disusun dalam tabel. Kemudian penjelasan rencana dengan rinci sesuai kaidah 5W dan 2H. Jadi jelasin secara rinci 5W 2H-nya seperti apa. Nah ini catatan ya. Catatan ketika udah punya ide perbaikan, tentunya harus dipertimbangkan tadi ya safety, quality, cost, dan delivery-nya. Dan dipertimbangkan ada nggak sih masalah lain yang mungkin timbul dari ide tersebut gitu. Maka perlu dipikirkan juga alternatif penanggulangannya. Misalnya kita mau bikin sebuah alat gitu, auto gitu. Ada nggak sih dampak negatifnya dari otomatisasi itu? Misalnya dari segi safety kok ternyata ada potensi bahaya. Nah ini harus ditanggulangi. Nah ini banyak cara untuk mengidentifikasi dampak negatif ya. Mungkin nih Pak Joko nih pelopor penerapan FMEA mungkin di QCC-nya ADM ya. Nanti bisa menggali lebih jauh lagi. Kemudian misalnya ada RULA atau REBA untuk mengidentifikasi ergonomi proses. Apakah dari perubahan proses itu mempengaruhi ergonominya gitu. Apakah tambah baik atau tambah buruk gitu. Kemudian risk assessment ini lebih luas lagi, jadi bisa mengidentifikasi potensi bahaya apa yang mungkin timbul dari sebuah ide. Kemudian ada visibility study, kalau misalnya mau melihat cost-nya seperti apa sih, layak nggak ini dilanjutkan. Kalau misalnya nggak layak, ada tools lagi namanya value engineering, value analysis, value engineering. Ini untuk mengidentifikasi dari sebuah improvement, cost apa nih yang bisa diturunkan gitu. Apakah misalnya untuk menjalankan fungsi tertentu, ini nggak perlu pakai material ini, masih bisa pakai material yang lebih murah lagi gitu. Nah itu pakai VAVE. Kemudian setelah disusun ya rencana perbaikannya, tentukan prioritas penanggulangan. Jadi nanti mungkin sumber dayanya dikerahkan ke situ lebih dulu gitu untuk menanggulangi yang prioritas sesuai dengan temuan di langkah 3 ya. Di langkah 3 kita udah ngomongin ini prioritas untuk ditanggulangi gitu. Nah di sini harus diprioritaskan juga. Kemudian buat rencana perbaikan dengan tools 5W dan 2H, serta buat target di masing-masing rencana perbaikan. Jadi masing-masing rencana perbaikan harus ada target atau disebut target antara ya kalau di sini. Mungkin dari Pak Joko nih Pak, terkait dengan analisa dampak negatif nih, ada tips-tipsnya nggak? Karena biasanya teman-teman kan setelah nemu ya udah ini paling bagus, udah langsung eksekusi. Ya benar, untuk rencana perbaikan yang terbaik itu adalah yang paling kecil resikonya ya, ataupun yang akan menimbulkan dampak yang negatif itu yang paling kecil ataupun yang tidak ada dampak negatifnya gitu. Nah maka dari itu setiap ide yang kita pilih kita harus cek dampak-dampaknya, resiko-resikonya yang akan terjadi. Nah lebih baiknya juga di langkah rencana perbaikan ini kita juga sudah menyiapkan budgetnya juga. Jadi budgetnya itu kita tambahkan dengan budget yang untuk meminimalisir resiko tadi. Ataupun di awal itu sudah kita desain, itu juga bisa. Jadi tidak perlu kita improve dulu nanti baru kita lakukan perbaikan. Jadi di awal ini kita desain supaya nanti sudah mengakomodir dampak-dampak yang akan terjadi nantinya gitu. Nah itu akan lebih bagus lagi. Yang jadi masalah kan di sini pasti akan membutuhkan biaya yang besar juga ya. Di situ juga kita nanti akan bisa bandingkan sih dengan ide-ide yang lain terkait dengan itu. Nah tentunya jangan cuma melupakan ini ya kalau budget itu jangan sampai melupakan hanya uangnya saja yang tinggi, tetapi
feedback yang akan kita dapatkan bagaimana, karena walaupun kita mengeluarkan budget, kita akan mendapatkan ilmu kan di situ kan, itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi di sini planning untuk mendapatkan ilmunya juga kita bisa taruh di rencana perbaikan. Misalkan kita mempunyai tim itu jumlahnya 10 ya, 10 mempunyai skill yang seperti apa gitu, kita bisa tampilkan di situ, dan nanti akan ada hubungannya dengan risk dari apa yang akan terjadi ketika kita memilih satu ide tadi. Nah, nanti di situ belum tentu budget yang tinggi itu nanti yang tidak efektif. Jadi harus kita cek lagi, tidak cuma dari satu sisi saja. Tentunya seperti itu Mas Obroni. Jadi lebih bagusnya memang yang paling resikonya paling kecil dan juga ataupun yang tidak ada resiko gitu. Dari awal sudah kita perkirakan, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Karena gini ya, bisa jadi ada biaya-biaya tambahan ketika nanti kita sudah jadi ternyata problem, kita improve lagi gitu. Nah, kalau memang itu dari awal kita sudah bisa memperkirakan, kita desain dengan baik, dengan tools yang benar, itu keefektifannya juga akan menjadi lebih baik. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, siap Pak Joko. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk selanjutnya tools yang bisa digunakan. Nah, tadi kita udah menyebutkan ya 5W 2H, dan itu sudah saya yakin sih semua udah tahu ya, karena itu hanya singkatan aja. Tapi di sini saya akan share ada beberapa penyusunan 5W 2H dan susunannya beda-beda maupun definisinya itu beda gitu. Nah, ini saya ambil dari 3 sumber. Yang pertama dari bukunya Pak Sutrisno Atmadinya WKM, kemudian dari materi training di ADM, dan juga materi training di AI. Ada beberapa perbedaan. Artinya buat teman-teman juga kalau misalnya ada temennya ngerjain beda gitu ya, jangan langsung wah itu salah gitu. Belum tentu juga. Nah, itu belum tentu, karena memang ada beberapa sumber yang memang beda dan ini bisa dipakai semuanya ya. Ini untuk dari WKM ya, gugus mutu itu dia dari pertama tuh penyebab dominannya dulu dimasukin, yang mana penyebab dominannya dikasih urutan, nomor 1 ya emang nomor 1 di atas gitu, based on temuan di langkah 3. Kemudian why, mengapa harus dilakukan perbaikan, jadi mulainya dari why dulu ya, kalau kita di ADM seringnya pakainya what dulu ya. Kemudian what, apa rencana perbaikannya, where, di mana, when, kapan. Nah, ini masih sama. Who, siapa PIC-nya, how, bagaimana perbaikan ini dilakukan, dan how much, berapa biaya atau effort yang dikeluarkan. Nah, yang saya kasih tanda kuning ini sama ya, artinya walaupun 5W 2H penulisan susunannya beda, tapi ada hal yang sama, yaitu how itu bagaimana perbaikan ini dilakukan, nggak ada definisi yang beda ya, selain dari when, where, dan who itu nggak mungkin beda sih. Cuma dari what nih, kalau di ADM, what tuh akar penyebab dan solusinya apa. Jadi what tuh dibagi 2 sekatnya ya. Akar penyebab apa, jadi yang di Fishbone kita ambil lagi, kemudian solusinya apa, solusi itu perbaikannya, dan how, bagaimana aktivitasnya ini dijelaskan dengan detail, misalnya urutan prosesnya nanti seperti apa gitu. Nah, ini dari AI nggak jauh beda dengan yang di ADM ya. What-nya, akar penyebabnya apa, kemudian how, bagaimana menanggulanginya masih sama. Artinya ya kita memang mungkin satu ini nama AI ya, jadi sama aja. Itu penulisan 5W 2H dari beberapa sumber yang mungkin memang di jalur juga banyak mengalami perbedaan-perbedaannya. Tapi ya sama-sama bisa digunakan gitu. Nah, ini Mas Obroni. Oke Pak Joko, gimana tadi, Pak? Satu hal yang sering kita lupa itu adalah proses ya, proses perbaikannya itu bagaimana. Nah, di sini itu kita bisa lihat yang dari bukunya Pak Sutrisno yang membangun gugus mutu itu, di sini dijelaskan secara gamblang itu di how ya. Apa bedanya, kalau di kita kan pasti how-nya itu adalah improve-nya kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan improve-nya apa itu kan ada di what ya. Di what, jadi how-nya itu diisi dari
untuk mendapatkan rencananya itu proses-proses yang harus dilakukan itu apa gitu. Nah itu akan lebih kuat dan lebih bagus. Dan ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Itu aja Mas Tobroni. Oke, siap. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita lanjut. Setelah ini output itu berisi contoh-contohnya ya. Ini saya ambil dari punyanya Coffee Morning yang periode lama, tapi ya ini 2018 kalau nggak salah. Nah, ini yang pertama adalah mencari ide perbaikan. Nah, di sini yang saya warnai kuning itu ada dua metode yang kita gunakan ketika mencari perbaikan. Yang pertama adalah benchmark, yang kedua brainstorming. Karena benchmark ini yang paling mudah ya, apalagi sekarang kita ada internet ya kan, bisa diakses di mana aja kan, nggak harus datang ya benchmark, tapi bagusnya sih datang. Walaupun misalnya nggak datang, kita bisa melihat bahkan proses di perusahaan lain, kita bisa searching gitu, misalnya di YouTube atau di googling juga bisa nemu lah ya banyak. Jadi yang pertama benchmark, yang kedua brainstorming ya, kita bertukar pikiran seperti apa. Nah, di sini kita masukkan ide-ide yang kita punya, semua ide yang ada di tim ke dalam sebuah tabel gitu. Jadi di tabel ini dijelaskan solusinya apa. Nah, solusi ini bisa menyelesaikan atau berpengaruh terhadap root cause yang mana, karena bisa saja satu solusi ternyata berdampak ke root cause yang lain gitu. Misalnya kita punya ide otomatisasi gitu. Nah, ternyata ini bisa menyelesaikan problem misalnya prosesnya lama dan prosesnya nggak ergonomi, kok hilang semua tuh. Makanya kita tandain di sini bahwa satu ide ini bisa menyelesaikan dua masalah. Kemudian cost estimasinya dari mana? Nah, ini harus ketika kita memasukkan data cost estimasi itu harus ada referensinya juga gitu. Misalnya ada pembelian sebelumnya atau di internet ada harganya. Tentunya harus ditambahkan PPN dan lain sebagainya kalau kita mau masukin ke sini ya estimasinya. Jadi jangan terlalu ngarang banget gitu. Tapi harus ada datanya juga. Kemudian benefitnya apa kalau misalnya itu diterapkan? Nanti dilakukan pembobotan di sini, increase performance-nya berapa, kalau misalnya problem itu hilang kan bisa ketahuan, dan adjustment-nya apa, mau diimplementasi atau ini di pending. Tentunya ini milih, misalnya satu problem ada 3 ya, kita harus milih satu kan yang efektif. Ini output-nya seperti ini untuk pemilihan ide, dari mulai brainstorming, kemudian dimasukin ke dalam tabel, masukin data-data yang diperlukan sebagai pertimbangan, baru dipilih yang paling bagus. Nah, ini visualisasi dari tadi yang dijelaskan ada solution selection metric ya. Jadi misalnya ini saya ambil contoh untuk yang warna bulat, ini untuk problem 1, misalnya ada 2 ide. Maka diambil yang benefitnya tinggi dan cost-nya rendah gitu. Nah, ini ada 2 segitiga, artinya ada satu problem, 2 ide, ada 2 ide yang disimbolkan dalam segitiga ini. Dipilih yang cost-nya paling rendah, kalau ke sini kan cost-nya tinggi. Cost-nya rendah dan benefit-nya tinggi gitu. Ini analisis cost dan benefit. Kemudian tadi yang dijelaskan sama Pak Joko ya terkait dengan potensi problem ketika kita melakukan perbaikan, kan mungkin ada potensi kegagalan atau problem lain yang muncul. Nah, ini kita menggunakan analisis FMEA di sini untuk mencari tahu mungkin nggak sih ada kegagalan gitu. Kemudian apa yang mau ditanggulangi. Karena ini penting juga kalau misalnya kita bikin perbaikan yang sifatnya krusial gitu. Kalau misalnya itu problem jalurnya off gitu. Nah, tentunya kan ini harus dianalisa dulu, jangan sampai gagal dulu baru dievaluasi gitu. Tapi kita mengantisipasi. Sekedar info aja, FMEA ini awalnya dipakai untuk analisa di dunia penerbangan ya. Karena kan bikin pesawat nggak mungkin trial error gitu, diterbangin error nih jatuh gitu baru dianalisa gitu kan nggak mungkin, makanya pakainya FMEA ini. Jadi FMEA itu apa sih Mas? FMEA itu singkatan ya, Failure Mode and Effect Analysis. Jadi ini lebih, kalau bahasa gampangnya tuh analisa potensi kegagalan gitu. Kalau misalnya kita udah punya ide, udah punya desain, udah tahu nanti mau bikin ini gitu. Nah, itu dianalisa dulu karena tadi kan di depan tipsnya adalah kita harus menganalisa mungkin nggak sih terjadi kegagalan pada proses improvement ini gitu, atau ketika alat ini udah jadi mungkin nggak ada kerusakan.
Nah, ini dianalisa menggunakan FMEA ini. Jadi contohnya nih, di sini ide perbaikannya, usulan perbaikannya, maaf nih kepotong, jadi membuat otomatisasi dolly transfer atau rolly transfer ya. Nah, kemungkinan gagalnya adalah motor penggeraknya itu nggak kuat bawa beban karena unitnya waktu itu berat ya, lebih dari 100 kiloan lah. Efeknya apa kalau misalnya itu nggak kuat? Kemungkinan motornya kebakar misalnya, atau ada komponen lain yang rusak gitu. Nah, itu udah dideteksi kemungkinan kegagalannya pada saat sebelum implementasi gitu. Kemudian penyebab kegagalannya apa? Nah, karena bebannya melebihi kapasitas motor. Nah, makanya harus tahu juga ketika melakukan improvement spek-speknya, material yang digunakan itu harus memenuhi standar dari kebutuhan yang nantinya akan digunakan sehari-hari ya. Kemudian di sini kita cari nih poin potensi kegagalannya tuh berapa. Gitu. Nah, semakin tinggi itu semakin harus ditanggulangi gitu. Nah, setelah ini dicari penanggulangannya apa? Oh, kita memastikan daya motor ini itu bisa mengcover beban unitnya. Nah, kita hitung dulu. Kalau di sini kita menggunakan motor 1,8 horsepower gitu. Kalau misalnya bisa dikonversi juga ke watt juga bisa. Nah, setelah ini digunakan, berarti kan nggak ada lagi potensi motornya kelebihan beban ya, karena kita sudah hitung gitu. Dan ini sudah kita pakai safety factor 3 kali ya, artinya ya dengan beban yang ada sekarang ini bisa di-cover dengan kekuatan motor yang ada ini, sehingga risk priority number-nya tuh jadi 1 atau potensinya kecil gitu. RPN, ini singkatannya. Yep. Oke ya, Mbak Eti ya? Ya. Apa masih nggak jelas? Udah. Aku baru pertama kali mendengar gitu soalnya, jadi ya ini emang biasa dipakai orang-orang teknik ya. Mungkin dari Pak Joko nih Pak mau menambahkan, karena Astra Jisma nih yang saya lihat mungkin pertama-pertama ya pakai tools FMEA ini untuk menganalisa potensi kegagalan nih. Oke, untuk FMEA itu kan sebenarnya sebuah tools yang digunakan untuk memprediksi kegagalan sebuah produk gitu. Tetapi bisa juga digunakan untuk improvement. Jadi ketika kita melakukan improvement, bisa gagal atau enggak improvement kita ini gitu. Jadi sangat bagus sekali ketika kita gunakan di awal. Ini kan di awal rencana gitu. Jadi kita sudah memasukkan FMEA ini sebelum kita membuat barangnya. Kan di mana-mana biasanya bikin barang dulu baru kita prediksi. Itu kan akan merugikan. Tetapi kalau kita di awal terlebih dahulu, waktunya itu akan panjang memang di plan. Tetapi ketika kita sudah melakukan improvement, itu tinggal oke-nya saja gitu. Gagalnya karena sudah kita prediksi. Itu salah satu keuntungannya Mbak Eti. Ya tadi dibilang tadi ya, semakin tinggi nilainya itu semakin berbahaya. Paling bagus itu adalah 1. Kan ini terdiri dari 3 hal. 3 hal itu kalau kita kalikan menjadi 1, yaitu adalah yang paling kecil. Itu Mas Obroni terkait dengan FMEA. Tapi ini bisa dipakai nggak, Pak, buat teman-teman yang non teknik gitu misalkan? Bisa jadi, karena gini ya, kalau kita ngomongin non teknik, improvement kan juga improvement gitu. Improvement kan pasti improvement, walaupun itu berupa sistem, pasti kan ada hardnya ya, ada bentuk nyatanya gitu loh di sebuah improvement itu gitu. Gitu sih. Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian output yang tadi udah ide perbaikannya, kemudian analisa potensi kegagalannya udah. Nah, ini output yang ketiga, membuat rencana penanggulangan atau membuat rencana perbaikan. Jadi idenya udah dapat tadi, udah diseleksi ya kan paling bagus, kemudian sudah dianalisa potensi kegagalannya apa, kemudian udah tahu action plan-nya mau ngapain, baru kita membuat rencana perbaikan atau rencana penanggulangan. Ini dengan tools yang udah dijelaskan tadi ya, 5W2H. Kenapa sih rencana penanggulangan harus 5W2H? Karena rencana itu kan harus detail ya, nanti ini yang bakal dijalankan. Jadi ada senior di sini di ADM ya,
itu bilang kalau misalnya bikin rencana tapi nggak pakai 5W2H, cuma ya udah saya mau ini gitu. Ya itu belum rencana tuh, karena belum tahu kan kapan dilaksanain, di mana dilaksanain, nanti biayanya berapa. Berarti kalau misalnya baru tahu mau ngapain, itu belum rencana tuh. Tapi kalau udah 5W2H, nah itu udah bisa disebut rencana lah kalau misalnya di KCC gitu. Ini bentuknya seperti ini, jadi ini juga beda ya dari yang tadi dari yang tadi contoh-contoh di atas tuh ada 3 ya penerapan 5W2H-nya. Ini kita kombinasikan antara WKM sama ADM. Jadi di sini ada priority number-nya, walaupun kita taruh di tengah-tengah gitu. Tapi ini pesannya adalah kita mau menerapkan yang ini dulu nomor 1, baru yang ini nomor 3 gitu. Ini kebetulan saya cut untuk improvement yang nomor 2 dan nomor 4-nya. Jadi seperti ini. Kemudian yang jangan sampai lupa juga adalah target antara atau target di masing-masing improvement. Itu targetnya apa? Karena masing-masing improvement kan kita juga harus melakukan evaluasi. Sebenarnya berhasil nggak sih improvement tersebut gitu. Walaupun misalnya ada improvement yang baru kelar semua, baru bisa dievaluasi, tapi tetap harus ada target di masing-masing item improvement. Misalnya ini ada 2 ya, membuat common skit atau skit yang bisa dipakai untuk 2 unit gitu. Jadi tadinya 1 unit, 1 skit, ini kita bikin 1 tapi bisa dipakai dua-duanya. Gitu. Nah targetnya dengan penggantian tersebut kita akan menurunkan waktu proses itu 205 detik karena tadinya harus mengganti 2 gitu, ngambil 1 kemudian ngambil 1 ganti. Ini cukup 1 kali bisa dipakai di 2 unit, sehingga targetnya untuk 1 improvement ini adalah menurunkan waktu proses 205 detik. Itu target antara seperti itu gambarannya. Nah kemudian yang keempat, ini penting banget walaupun di kaidah yang di awal nggak disebutin ya outputnya, tapi ini menjadi penting ketika diimplementasikan di lapangan, yaitu persetujuan atasan. Karena di langkah 4 ini kita mencantumkan kan kita mau ngapain, kemudian berubahnya prosesnya di mana, tanggalnya berapa, dan butuh duit berapa. Karena biasanya kan kita ngajuin proposalan, Pak, saya mau ngadain activity ini harus order sekian gitu. Mau nggak mau kan harus melewati atasan kita gitu. Dan ini menjadi penting di langkah 4 ini, wajib kita seperti itu. Mungkin dari Pak Joko nih Pak, mau menambahkan Pak. Baik, ada 2 hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan target antara. Target antara ini masuk di penilaian ya, dan poinnya lumayan. Jadi memang teman-teman harus memasukkan itu. Nah, kenapa kok harus ada target antara? Karena di target antara itu kadang-kadang satu permasalahan besar ini kita kan breakdown menjadi 4 permasalahan. Nah, bisa jadi gini. Mana yang akan berpengaruh terlebih dahulu gitu loh. Jadi nanti kita lihat, bisa terlihat untuk mencapai suatu target yang besar ini bagaimana antaranya itu dari problem ke-1 itu bisa berpengaruh berapa persen, problem ke-2 berapa persen, problem 3 berapa persen gitu kan, sampai akhirnya nanti 100% di problem yang ke-4. Dan penurunannya akan kita lihat. Dan ini kan berbanding, kalau kita bandingin di grafik itu dengan waktu ya. Jadi selama berapa lama 4 ini kita bisa tanggulangi. Penurunannya bagaimana bentuknya gitu. Atau kita bisa menyebutnya skema dan indikator keberhasilan dari project ataupun improvement ini ataupun QCC ini. Itu target antara. Terus yang kedua terkait dengan tanda tangan ini ya Mas ya, persetujuan atasan. Di sini saya tambahkan untuk rencana yang ke-4 ini itu sebaiknya tidak hanya ke atasan saja tetapi juga ke bagian yang terkait. Kenapa? Karena ini kan kalau ngomongin sebuah improvement sampai langkah ke-4 ini adalah proposal ya. Nah, ketika pengaruh terhadap pihak lain atau bagian lain, misalkan saya di produksi, maintenance kan akan ikut merawat. Gitu ya. Terus rekan shift saya itu juga akan memakai alat improvement. Begitu juga dengan orang quality yang akan mendampak terhadap improvement alat yang sudah kita lakukan gitu. Nah, jadi mereka juga harus tahu kalau akan ada perubahan seperti itu dan mereka juga harus tanda tangan. Jadi bagian-bagian yang terkait
sebaiknya juga tanda tangan. Jadi dari kita sampai ke atasan kita maupun juga pihak terkait. Begitu juga dengan engineering. Kenapa kok engineering penting? Karena nanti ketika ada proyek baru, ini kan menjadi standar ya. Mereka juga harus tahu di sini ketika kita melakukan perbaikan supaya nanti ketika ada proyek baru, instrumen yang kita buat ini bisa terpakai. Itu Mas Tobroni. Oke, siap. Ini luar biasa ya. Jadi memang kita tentunya biasanya mengabaikan ini ya. Jadi wah ini udah paling bagus, kita langsung terapin aja gitu. Padahal masih ada pihak-pihak lain yang harus kita kasih tahu ya. Terutama kalau misalnya diproduksi mungkin maintenance gitu. Karena nantinya kan ketika alatnya jadi harus di handover ke mereka. Kemudian ke engineering juga nanti ketika ada perubahan proses dan lain sebagainya kan yang pegang standar, misalnya standar layout dan lain sebagainya kan engineering. Nah itu juga tadi diingatkan ya sama Pak Joko harus atas persetujuan beberapa departemen yang memang terkait juga. Seperti itu. Luar biasa ya. Kita lanjut. Nah ini untuk reporting yang ideal ditampilkan atau data-data yang idealnya ditampilkan untuk reporting di langkah 4 di rencana perbaikan ini. Yang pertama adalah adanya kreativitas ide-ide solusi, dalam hal ini alternatif solusi. Jadi ada solusinya berapa ya kita cantumkan di tabel report gitu. Seperti tadi di contohnya sudah ada ya. Jadi misalnya satu perbaikan idenya 3 ya kita masukin data-data idenya itu apa, kemudian pertimbangannya apa, kenapa kita memilih ide yang paling bagus tersebut. Nah, seperti itu harus dicantumkan. Kemudian menggunakan metode yang benar, 5W 2H. Plus tadi ada target antara ya harus dimasukkan juga. Kemudian pembagian PIC untuk improvement sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota. Nah, tadi ini udah disinggung sama Pak Joko ya terkait dengan skill anggota kita harus diketahui sebenarnya skillnya apa aja. Karena ini juga mendukung activity improvement-nya. Misalnya punya anggota di QCC 9 gitu ya. Skillnya ada yang bisa ngelas, ada yang bisa drawing, ada yang tahu ordering, ada yang tahu misalnya mechanical, electrical, ada yang tahu pneumatik. Nah, itu harus diketahui dari awal biar baginya tuh efektif gitu. Jangan sampai yang bisanya desain disuruh menangani terkait ordering misalnya. Ya bisa aja sih jalan, tapi kan mungkin butuh effort yang lebih, entah waktunya lebih lama, atau entah ada human error, dan lain sebagainya. Kemudian, ini yang udah diingatkan tadi sama Pak Joko ya, keterlibatan pihak terkait dan diketahui oleh atasan. Seperti itu. Ini ideal yang harus dicantumkan untuk reporting langkah 4 ini. Nah, dari Pak Joko nih Pak, mungkin ada masukan terkait dengan di langkah 4 ini secara gedenya seperti apa? Ya, di langkah 4 ini termasuk langkah yang bisa kita lihat apakah QCC ini menarik atau enggak. Karena di sini akan kita menggunakan tools-tools yang baru, kita nggak dibatasi tools apa yang bisa kita pakai, asalkan itu bisa menemukan ide yang brilian dan yang out of the box gitu, mau menggunakan tools apapun, dan kita bisa menguji ketika kita mencari ide itu dan hasilnya memang valid dengan tools tersebut, kita bisa lakukan. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa kita gali ketika ber-QCC itu di langkah yang keempat ini. Termasuk juga kita akan dapat banyak ilmu ketika kita menggunakan tools yang baik di langkah yang keempat ini. Jadi teman-teman silakan nanti ketika ber-QCC didalami lagi. Mungkin yang kita sampaikan ini masih di permukaan ya. Masih bisa lebih dalam lagi, cari lagi supaya nanti materi kita lebih menarik dan akhirnya tujuan utama dari QCC itu tercapai. Itu Mas Obroni. Ya, jadi sudah cukup untuk episode ke-8 kali ini. Jadi kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya. Jadi kamu tetap bisa ber-QCC loh, walaupun mungkin beberapa ada yang WFO, ada yang WFH juga gitu. Karena sekarang tuh udah banyak juga aplikasi-aplikasi atau sosmed ya yang bisa digunain buat meeting online, ada WhatsApp juga, ada Line, ada atau bisa pakai SMS. Ya Allah, SMS ya. Tetap bisa buat update-update tentang QCC gitu. Jadi daripada kamu cuma gibahin doang atau nonton KKI ya nggak apa-apa juga sih. Tapi bisa lah waktunya digunain buat ngobrol-ngobrol tentang QCC itu kayak gimana.
So, see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat bekerja dari kantor buat kamu yang WFO dan selamat bekerja dari rumah buat kamu yang masih WFH. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar YouTube channel iCare ADM buat kami jawab di session berikutnya. Jadi, ADM Winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Bye! Bye-bye, sampai jumpa. Daihatsu, sahabatku.